Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Hadirin muhtaramin, para alim, ulama, sesepuh bin sepuh ingkang kawula taati fatwa-fatwanipun wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Agus Mihron Zubaidi dari Tumpuk Renteng rahimakumullah, dan kepada seluruh atau dumateng sedaya pemirsa NU Turen Official yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, karena beberapa kenikmatan dari Allah SWT sehingga kita semuanya bisa menjalankan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga puasa saya, puasa panjenengan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya, baik itu ada di alam dunia, terlebih nanti ada di alam akhirat. Pemirsa NU Turen Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini berjumpa kembali saya sampai dengan semuanya ngaji online, yaitu untuk membahas tentang fikih puasa episode kedua. Karena begitu banyaknya yang perlu dibahas, jadi tidak cukup untuk satu episode saja, mohon maaf pemirsa. Bahkan sebetulnya diperlukan berepisode-episode ya, karena sangat luasnya bahasan tentang fikih puasa. Namun insya Allah dengan dua episode puasa, fikih puasa ini kita bahas, sudah bisa kita pahami, kemudian juga bisa kita amalkan di dalam menjaga puasa kita. Bagaimana sih agar puasa kita itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana sih agar puasa kita itu mendapat ridho sesuai dengan yang disyariatkan oleh Kanjeng Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa NU Turen Official yang berbahagia, langsung saja kepada beliaunya Kiai Mihron Zubaidi wekdal dipun semoga akan monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du, la hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati segenap pemirsa, wabil khusus kepada moderator tercinta kita dan seluruh pemirsa NU Turen Official. Itu saya membaca, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen lupa aku atas mulai tadi channel kita NU Turen Official ini. Semoga semakin berkah, semoga bisa berisikan hal-hal yang ilmiah yang kemudian bisa menuntun masyarakat menuju hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa NU Turen Official rahimakumullah, pada episode yang lalu kami sudah menerangkan terkait dengan beberapa hal, termasuk diantaranya adalah siapa sih yang berkewajiban untuk puasa, siapa yang kemudian itu bisa digantikan dengan mood seperti itu. Nah, di episode kali ini kami akan membahas terkait dengan apa saja yang menjadi rukun syarat atau rukun sah puasa atau syarat wajib dari syarat sah daripada puasa itu sendiri, atau fardu-fardu yang harus dilakukan di dalam puasa itu sendiri, yang ketika itu dilakukan secara sempurna maka puasa dianggap sah. Puasa dianggap sebagai puasa yang sah secara syariat. Di dalam kitab Fathil Qorib diterangkan bahwa faraidus shaum itu ada arba'atu asya. Fardu-fardunya puasa yang harus dilakukan itu ada 4. Yang pertama ahaduha itu adalah an-niyah. Yang pertama yang dilakukan adalah niat, dan kemarin di episode yang lalu kita juga sempat membahas
bahwa niat ini harus dilakukan pada malam hari puasa Ramadan. Tidak boleh melebihi waktu subuh. Sehingga sebelum waktu subuh tiba, seorang muslim sudah harus niat untuk berpuasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah al-imsak. Ini adalah kewajibannya. Al-imsak itu apa? Menahan diri. Menahan diri dari apa? Satu, menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari jima, melakukan hubungan suami istri. Kemudian yang keempat adalah menahan diri dari kesengajaan muntah. Muntah itu ada kalanya disengaja, ada kalanya tidak. Kebanyakan memang kita muntah karena mabuk sehingga itu tidak disengaja. Tapi ada kalanya karena kita bermain dengan mulut kita yang sehingga kemudian kita muntah tanpa sengaja. Maka ini yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Pun ini adalah fardu-fardunya puasa yang ketika dilakukan maka puasa kita akan menjadi sah. Lah, lantas apa saja yang menyebabkan puasa ketika kita sudah niat? Di malam hari kita sudah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhi sanati fardlillahi ta'ala. Di dalam hati juga sudah niat ingsun puasa di esok hari untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian siang hari sudah mulai tidak makan tidak minum. Maka yang berikutnya yang perlu untuk kita ketahui adalah hal-hal apa saja sih yang menyebabkan puasa kita batal. Hal-hal apa saja yang tidak boleh kita lakukan dan yang ketika kita lakukan itu menyebabkan puasa kita batal. Ada yang mengatakan, kalau dulu itu ada yang mengatakan bahwasanya kalau puasa itu ojo rasan-rasan. Apakah memang rasan-rasan itu bisa membatalkan puasa? Nah ini, maka kita akan tahu di sini. Di dalam Fathul Qorib itu ada 10 hal yang ketika kita lakukan itu bisa membatalkan puasa kita. Banyak ya. Ada 10 hal yang kalau kita lakukan itu bisa membatalkan puasa. Yang pertama adalah masuknya sesuatu melalui lubang yang terbuka. Masuknya sesuatu melalui lubang yang terbuka di dalam tubuh ini. Masuk sesuatu ini kemana? Ke jauf, ke perut kita ataupun ke otak kita. Jadi masuk ke otak ataupun ke perut melalui lubang yang terbuka. Kita tahu lubang yang terbuka di dalam tubuh kita itu ada 2 lubang hidung, 2 lubang telinga, 1 lubang mulut. Kemudian di bawah yang dikatakan sebagai aurat itu ada 2 lubang. Lubang untuk keluarnya kencing dan jima, serta lubang untuk kemudian berak, kan begitu. Yang mana ketika lubang-lubang ini kemasukan sesuatu, tentu sesuai dengan batasan-batasannya. Sesuai dengan batasan-batasannya, maka ini bisa membatalkan terhadap puasa. Lah yang penting kita harus tahu batasannya. Batasan untuk lubang mulut bisa dikatakan membatalkan puasa. Itu bagaimana ketika sudah sampai kepada tenggorokan yang atas ini. Sudah sampai pada tenggorokan yang paling atas. Maka ketika hanya masuk di dalam mulut ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah tertelan melalui tenggorokan, lah ini yang bisa membatalkan terhadap puasa. Lubang hidung juga sama. Di dalam hidung itu ada namanya al-khaysum. Al-khaysum itu kalau diterjemahkan adalah pangkal hidung. Janur irung itu aja. Janur irung itu kalau bahasa bahasa Jawanya begitu. Pangkal hidung itu kalau kita ingin mengetahui di mana pangkal hidung, maka ketika ada air masuk kok terasa bahasa Jawanya pengar atau apa di hidung ini terasa lah, maka itu namanya adalah pangkal hidung. Maka ketika ada sesuatu masuk tidak sampai pangkal hidung ya tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sudah melewati pangkal hidung maka ini yang tidak boleh. Lah terus ngupil ya ini membatalkan puasa kan begitu ya. Iya. Lah tentu sadar ngupil, tanpa sadar kita ngupil dan lain sebagainya ya tentu kita harus lihat dulu
Kira-kira ngupil ini sampai pada khaisum apa enggak? Sampai pada pangkal hitung atau enggak? Kalau enggak berarti tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sampai maka ini membatalkan puasa. Akan tetapi sampai ataupun tidak sampai, hukum asal daripada ngupil ini adalah makruh. Karena apa? Karena mendekati batalnya puasa. Bermain-main dengan batasan-batasan ini hukumnya adalah makruh. Termasuk sering kumur-kumur itu juga hukumnya makruh. Karena apa? Khawatir nanti akan ada air yang tertelan. Makanya ketika kemudian kalau sudah masuk ya batal gitu. Makanya kita harus berhati-hati ketika kita wudhu. Sunnah wudhu itu kan berkumur. Ini tidak boleh berlebihan. Ya sudah, sunnahnya 3 kali ya 3 kali, tidak boleh berlebihan. Walaupun kita merasa segar dengan itu, ini malah justru mengkhawatirkan. Maka itu menjadi makruh hukumnya untuk dilakukan. Lah, kalau telinga bagaimana? Telinga itu kalau kita teliti, bahwa di telinga ini ada belokan yang ketika itu tidak terlihat, maka itu termasuk anggota dalam, dan ketika sudah masuk maka ini bisa membatalkan puasa. Maka hati-hati bagi yang biasanya urek-urek kuping, ini kalau bahasa Jawanya ya, biasanya apa namanya, pakai cotton bud itu. Sebisa mungkin kalau membersihkan telinga itu malam hari saja. Karena apa? Karena batasan telinga ini sangat pendek sekali. Sesuatu yang tidak terlihat dari ketika kita melihat telinga, sesuatu yang sudah tidak terlihat dari belokan lubang telinga itu termasuk anggota dalam yang ketika kita masuk itu ada sesuatu yang masuk ke situ, maka ini bisa membatalkan terhadap puasa. Ini yang harus hati-hati. Mungkin kalau untuk mulut batasannya agak jauh sampai tertelan gitu ya. Untuk hidung ini batasannya adalah sampai pangkal hidung. Tapi kalau untuk telinga ini tidak sampai geduk telinga, kan, tetapi belokan yang sudah tidak terlihat dari telinga itu, ini kalau masuk ke dalamnya, ada sesuatu yang masuk ke dalamnya, ini bisa membatalkan pada puasa. Maka harus hati-hati betul kalau urek-urek kuping dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk diantaranya ketika kita itu memiliki hadas besar, itu kalau mandi sebisa mungkin itu sebelum adzan subuh itu kita sudah mandi. Karena apa? Karena mandi besar ini kan harus rata semuanya, termasuk hidung-hidung dan lain sebagainya, telinga dan lain sebagainya, ini kan harus rata. Khawatirnya nanti akan ada air yang masuk, gitu. Walaupun air yang masuk tanpa sengaja pada saat niat kita adalah untuk mandi besar, itu tidak apa-apa, asalkan tidak diulangi lagi. Masuk pertama kali yang tidak disengaja tidak apa-apa. Tapi masuk kedua kali dalam rangka untuk mengeluarkan air yang ada di dalam, ini yang bisa membatalkan. Gitu ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Ini yang harus hati-hati. Masuknya air karena mandi besar tanpa sengaja tidak membatalkan puasa. Tapi kesengajaan memasukkan air agar air yang di dalam menjadi keluar, memancing air menjadi keluar, kayak sanyu itu ya, dipancing kalau tidak keluar airnya itu, maka itu bisa membatalkan terhadap puasa. Makanya hati-hati betul ketika mandi besar, jadi ya diusahakan untuk kemudian sebelum adzan subuh itu dilaksanakan. Ini yang pertama, hal yang bisa membatalkan terhadap puasa. Kalau yang bagian bawah ini bagaimana? Bagian bawah ini batasannya adalah ketika kita jongkok agak sedikit ngeden kalau bahasanya ya. Lah ini namanya adalah bagian dalam. Maka ketika masuk ke dalamnya ini juga membatalkan terhadap puasa. Makanya ketika qadhil hajat niki harus berhati-hati betul. Qadhil hajat harus berhati-hati betul. Jangan sampai terlalu masuk ke dalam yang menyebabkan kemudian itu bisa membatalkan terhadap puasa. Maka seyogyanya qadhil hajat ya malam hari, seyogyanya begitu. Agar supaya apa? Agar supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang bisa membatalkan terhadap puasa. Kemudian ini yang pertama dan yang kedua. Jadi masuknya sesuatu ke jauf, ke perut, masuknya sesuatu ke otak melalui telinga dan lain sebagainya. Nah, ini ada pertanyaan kadang-kadang orang itu, kalau ada orang pakai celak terus kemudian terasa sampai gorokan, ini bagaimana? Lubang yang ada di mata ini tidak masuk pada lubang-lubang yang bisa membatalkan terhadap puasa, sehingga kemudian ketika kita merasakan celak kita
sampai ke tenggorokan itu enggak masalah kan begitu nggih. Berarti termasuk itu Gus, apa? Obat mata itu yang tetes itu. Termasuk Visto. Visto itu juga kalau boleh boleh, enggak apa-apa. Visto boleh waktu puasa karena apa? Masuknya air Visto itu tidak melalui lubang-lubang yang terbuka, munfatih bahasanya, yang terbuka. Sehingga Visto, kemudian kalau bahasa kitabnya kuhal, telak. Visto itu kan sebenarnya cairan yang dikembangkan secara terkini sebagai pengganti dari kuhal itu sendiri, sebagai pengganti dari celak. Apa itu? Celak itu bahasa Indonesianya apa itu? Celak ya. Ya celak. Iya. Celak. Karena memang dulu kalau orang beleken gitu ya, banyak kotorannya dan lain sebagainya. Niku biasanya kalau sakit mata dan lain sebagainya, niku biasanya yang menjadi obat itu ya celak itu. Ya. Nah, sekarang kan ada Visto dan lain sebagainya, maka hukumnya juga sama. Ketika kita memakai Insto, Visto atau obat cair apapun itu, selama tidak melalui mulut tapi melaluinya adalah mata, walaupun terasa di tenggorokan, maka itu tidak membatalkan terhadap puasa. Itu. Kemudian yang ketiga, saya teruskan, yang ketiga yang membatalkan puasa adalah di sini dikatakan huknah. Huknah itu adalah memasukkan obat dari dubur, walaupun ini pengobatan ya. Sama dengan memasukkan pil dari mulut itu juga membatalkan puasa. Memasukkan obat dari dubur juga bisa membatalkan. Seperti obat ambeien. Seperti obat ambeien, terus obat apa? Nggak bisa berak dan lain sebagainya, beraknya keras dan lain sebagainya. Nah itu bisa membatalkan terhadap puasa, baik dubur maupun kubul. Kemudian yang keempat adalah muntah secara sengaja. Muntah secara sengaja. Sehingga ketika ini sampai ada Basul Masail yang membahas terkait dengan ketika ada orang yang sudah bisa dipastikan kalau naik kendaraan dia mabuk dan muntah. Ya. Ini termasuk sengaja atau tidak? Termasuk sengaja. Termasuk sengaja ya. Maka ketika kemudian memang tahu ndak tawar, cara bahasa Jawanya begitu, numpak mobil ya ndak usah numpak mobil ketika waktu puasa. Karena apa? Karena ketika muntah itu menjadi batal puasanya kan begitu. Kemudian yang kelima adalah wati. Wati itu adalah jima. Ini juga bisa membatalkan puasa. Dan harus hati-hati di dalam jima secara amidan, secara sengaja di bulan puasa yang menyebabkan batalnya puasa ini, maka konsekuensinya tidak hanya sekedar puasanya batal dan di lain hari harus diqodoi, tidak. Tapi konsekuensinya ada hukumannya. Apa itu hukumannya? Yakni memerdekakan budak. Nah, sekarang ini kan cari budak ini kan sulit. Kalau tidak mungkin memperdekakan budak, maka hukumannya adalah berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Tidak boleh ada yang putus. Sekali putus harus di awal, mulai dari awal. Ini hukumannya. Atau kalau tidak begitu, tidak mungkin untuk berpuasa, tidak kuat untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka it'amu sittina masakin kulla yaumin. Maka 60 miskin harus diberi makan. Maka kalau yang dibatalkan 30 hari karena jima semua ya 60 kali 30 itu harus diberi makan. Itu selama yang penting 60 itu. 60 gitu. Yang penting memberi makan 60 orang fakir miskin. Setiap orang fakir miskin 7 on. Maka 7 kali 60 sudah berapa? Itu 1 kali membatalkan karena jima gitu ya. Nah, bayangkan kalau setiap hari jenengan tidak puasa kemudian melakukan jima itu, batal puasanya karena apa namanya? Jima itu. Maka ya 7 on kali 60 kali 30 hari kan begitu. Ada pertanyaan Gus. Seumpama ada kemanten baru lah. Kemanten baru itu kan karena ya lagi semangatnya nggak kuat sih waktu bulan puasa, akhirnya harus jima. Tetapi puasanya dibatalkan dulu. Itu apakah boleh, Bos? Kalau begitu, ya sebenarnya membatalkan puasanya juga tetap haram, karena apa? Karena membatalkan puasa karena adanya udzur ini kan juga haram. Akan tetapi memang tidak terkategorikan batal karena jima. Batal karena makan. Akan tetapi kalau guyonannya kiai-kiai dulu itu kalau dihilah seperti itu sama dengan kita masuk neraka gitu ya. Bukan kita yang dimasukkan neraka, kita dimasukkan ke tong gitu ya. Tongnya yang dimasukkan neraka kan begitu.
Ini begitu, sehingga ya tetap harus berhati-hatilah di dalam permasalahan hal-hal seperti hukumnya itu. ya hampir sama dengan yang awal tadi. Yang karena jima tadi puasanya batal karena jima hanya sedikit kilas saja itu. Seandainya nggak kuat itu ya. Iya, seandainya nggak kuat ya monggo nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kalau memang tidak kuat daripada melakukan sesuatu yang tidak diinginkan kan begitu. Itu kemudian yang keempat, yang kelima nggih. Kemudian yang keenam itu adalah keluar mani dengan disengaja. Walaupun tidak jima, keluar mani dengan disengaja dengan syahwat, termasuk diantaranya karena kita menonton sesuatu yang apa namanya bisa masuk ke otak, kemudian menjadi bayang-bayang, akhirnya kemudian keluar mani, atau dengan tangan kita atau dengan tangan istri kita atau tangan orang lain dan lain sebagainya, itu pun juga bisa membatalkan terhadap puasa. Akan tetapi tidak sama seperti jima tadi. Sama, ya. Kalau jima tadi ada hukumannya, tapi kalau ini mboten. Kemudian yang ketujuh yang bisa membatalkan puasa adalah bagi seorang perempuan haid dan nifas. Karena orang haid dan nifas ini memang tidak boleh untuk berpuasa, tidak boleh untuk sholat, tidak boleh untuk berpuasa, begitu nggih. Memang pada saat itu tidak boleh. Akan tetapi puasa-puasa yang ditinggalkan oleh haid dan nifas itu tetap wajib untuk kemudian diqodoi di lain hari. Ini juga perlu Gus, batasan-batasan ketika orang haid mungkin pagi setelah niat puasa sekitar jam 6 atau jam 7 keluar haidnya, itu bagaimana? Itu apakah puasanya tetap batal? Puasanya tetap batal, akan tetapi tetap ada konsekuensi bahwa apa namanya niki hanya khusus bagi hanya khusus bagi yang membatalkan puasa dengan disengaja nggih. Oh ngaten. Nggih, hanya khusus bagi orang-orang yang membatalkan secara sengaja. Maka seperti contoh karena tidak kuat kemudian jam 7 makan. Maka sebenarnya dia tetap punya kewajiban untuk imsak. Dia punya kewajiban untuk tetap menahan lapar dan dahaga sehingga ketika dia makan dia akan terkena dosa. Walaupun puasanya sudah dianggap tidak sah. Tapi ketika ini karena haid ataupun nifas, di mana haid ataupun nifas ini adalah sebuah kebiasaan wanita setiap bulan, maka tidak ada kewajiban untuk imsak. Tidak ada kewajiban untuk menahan diri. Dia memang tidak puasa mulai dari awal. Puasanya dianggap tidak sah mulai dari awal. Sehingga boleh untuk kemudian dia makan dan minum. Maka tidak bolehnya makan dan minum bagi mereka yang membatalkan puasa itu dalam rangkanya adalah zajron, dalam rangkanya adalah sebagai apa namanya hukuman bagi mereka yang dengan sengaja membatalkan puasa. Ini begitu niki terkait dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, beda dengan sholat. Kalau puasa kapanpun haid muncul, puasa tetap wajib untuk diqodoi. Tapi kalau sholat, tidak semua sholat itu wajib diqodoi. Hanya sholat-sholat yang mungkin dia lakukan sebelum haid itu yang wajib untuk diqodoi. Makanya kalau di dalam ketentuan sholat itu kan ada, kalau haidnya muncul di sholat duhur, maka sholat duhurnya wajib diqodoi plus asarnya, karena asar bisa dijamak dengan duhur. Gitu. Jadi ketentuannya begitu. Atau ada orang mampet haidnya pada saat asar, maka asar wajib sholat, duhurnya wajib diqodoi karena duhur bisa dijamak dengan asar. Ini ketentuan bagi orang haid. Maka orang haid ini harus memang betul-betul belajar risalatul mahid kepada kiai-kiai yang ada, karena haid ini hitungannya jelimet banget. Tidak semua darah yang keluar dari apa namanya dari organ reproduksi kita kemudian itu dikatakan haid semua. Ada kalanya dikatakan haid, ada kalanya dikatakan nifas, ada kalanya dikatakan istihadhah. Kalau istihadhah yang keluar, sholat tetap wajib. Yang tidak boleh sholat itu adalah ketika haid. Maka harus belajar betul terkait siklus daripada haid itu sendiri. Kalau dunia medis kan semuanya sama, mengatakan menstruasi kan begitu. Pokok keluar darah namanya adalah menstruasi. Padahal ada menstruasi yang terlalu lama yang sehingga kemudian ini dikatakan dengan istihadhah. Ini harus hati-hati. Monggo lanjut Gus. Kemudian yang 9 dan 10 adalah junun, gila di tengah-tengah puasa, itu juga batal.
yang terakhir adalah riddah. Riddah itu adalah murtad, tiba-tiba kemudian keluar Islam. Ini pun juga bisa membatalkan apa namanya terhadap puasa. Pun. Nah, ada beberapa kasus-kasus menarik di apa namanya di kalangan masyarakat, khususnya di era-era sekarang ini gitu. Ada yang namanya infus, ada yang namanya suntik gitu ya, ada yang namanya bekam. Kalau bekam itu memang makruh sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa memang di saat puasa kita makruh untuk melakukan bekam. Kita tidak tahu nih hikmahnya apa. Mungkin hikmahnya adalah agar kita tidak lemes dan lain sebagainya, karena bekam ini kan mengeluarkan apa darah kotor yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau suntik bagaimana? Suntik ini adalah memasukkan obat ke dalam tubuh, akan tetapi tidak dalam situasi lubang-lubang yang terbuka itu tadi. Maka hal itu sebenarnya tidak membatalkan terhadap puasa. Jadi suntik itu tidak membatalkan terhadap puasa. Dari sisi hukumnya itu? Dari sisi hukumnya boleh-boleh saja selama memang suntik itu dibutuhkan dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk mengobati penyakit yang ada di dalam diri kita. Boleh-boleh saja. Kalaupun toh ada yang mengatakan itu hukumnya makruh, ini berarti adalah dalam situasi-situasi sebenarnya suntik tidak perlu begitu dibutuhkan. Tapi ketika suntik ini dibutuhkan, maka boleh-boleh saja. Nah, sehingga sesuatu hal yang tidak masuk dari lubang-lubang terus ini, atau lubang-lubang yang terbuka seperti mulut, hidung, telinga dan lain sebagainya, maka ini menjadi diperbolehkan dan tidak membatalkan terhadap puasa demi kesehatan kita. Dan ada lagi beberapa pertanyaan, termasuk diantaranya mencicipi makanan. Boleh nggak mencicipi makanan? Boleh. Dan tidak membatalkan puasa selama makanan yang dicicipi tidak tertelan, walaupun aroma makanan itu tertelan. Yang namanya aroma makanan itu kan kadang tercampur dengan lidah. Mungkin kuahnya sudah kita buang, tapi aromanya masih campur dengan lidah. Maka ini tidak membatalkan terhadap puasa selama memang makanannya sudah kita buang. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diperhatikan oleh pemirsa NU Turen Official, sehingga puasa-puasa yang kita lakukan bisa menjadi sah sesuai dengan tuntutan syariat, tuntunan fikih yang sudah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wasallam. Baik, terima kasih pemirsa NU Turen Official yang berbahagia, yang dirahmati Allah SWT. Akhirnya selesai sudah 30 menit berjalan untuk membahas tentang fikih puasa atau fikih pada bulan Ramadan, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya selaku pembawa acara atau moderator pada kesempatan kali ini mau mengakhiri, namun sebelumnya ini ada pesan dari bidang perekonomian, yakni produk dari Nahdlatul Ulama, AGNU, air sehat menyegarkan. Nah ini ya ini AGNU. Insya Allah bagi pemirsa kita semua, warga Nahdlatul juga semuanya yang mau minum ini atau beli ini ada jariah ke organisasi Nahdlatul Ulama, ada jariah entah berapa rupiah. Kalau satu gelas ini sesuai perhitungan dari manajer kemarin itu ada 5 rupiah yang dijariah masuk jari secara otomatis. Ya. Jadi mudah-mudahan panjenengan semuanya yang mengkonsumsi AGNU ini dalam menyegarkan tenggorokan panjenengan untuk berbuka puasa, untuk mengakhiri sahur puasa. Ini bagian dari sini panjenengan secara otomatis tidak terasa juga akan masuk ke jariah organisasi Nahdlatul Ulama. Untuk itu para pemirsa jangan lupa di rumah panjenengan semuanya untuk selalu bersedia air mineral AGNU. Orang NU minumnya AGNU. Terima kasih. Wawal muwafiq ila mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa barik lana fi ma ataitana wa akhlif ala kulli qaibatin lana minka bi khair. Rabbana la tad'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la dainan illa qadaitah wa la maradan illa syafaitah wa la tiflan illa rabaitah wa aslahtah wa la hajatan hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah wa yassartah ya rabbal alamin. Allahumma yassir umurana wa shrah sudurana wa dawwir qulubana wa akhtib bisholihati amalana. Allahumma tawaffana muslimin wa ahina muslimin wa alhiqna bisolihin wa raqasai wa aftunin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih.